Assalamualaikum. Halo guys, selamat datang di channel YouTube ini. Channel yang akan membahas kisah horor ataupun yang sedang viral. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel YouTube ini. Oke guys, cerita kali ini gue bakal bawain cerita dari teman kita yang udah mengirimkan ceritanya lewat email. Sebut saja dia Rani. Rani ini tinggalnya masih di daerah Jawa Barat. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita ini berawal ketika Rani masih berusia 8 tahun. Waktu itu, Rani memiliki seorang kakak laki-laki yang usianya terpaut 4 tahun dengan Rani. Ketika itu, kakaknya Rani berusia 12 tahun. Ia masih duduk di kelas 6 SD. Dan Rani duduk di kelas 2 SD. Sebut saja kakaknya Rani ini bernama Rian. Waktu itu, pas pulang dari sekolah seperti biasa, Rian pergi bermain bersama teman-temannya. Dan di sore hari, sepulang dari bermain, Rian bercerita bahwa tadi dia jatuh dari sepeda. Karena orang tua kami yang tegas dan cenderung galak, jadi, Rian memilih untuk bercerita kepada Rani, tidak kepada orang tuanya. Hingga beberapa hari setelah itu, Rian selalu bilang dadanya sakit dan terasa sesak. Bahkan, beberapa kali dia selalu dipulangkan dari sekolah karena sakit. Hal itu yang akhirnya membuat Rian memberanikan diri bercerita kepada orang tuanya soal kejadian jatuh dari sepeda tempo hari. Mendengar itu, orang tua Rani tidak marah karena sudah tertutupi oleh rasa khawatir. Akhirnya, dibawalah Rian ke rumah sakit. Setelah di ronsen atau di CT scan, ternyata bagian dalam, entah itu jantung atau apa, Rani kurang mengerti, terdapat memar karena terkena benturan benda tumpul. Akhirnya Rian jujur ketika jatuh, setang sepeda membentur dadanya dengan keras. Singkat cerita, Rian pun telah dioperasi, namun hasil buruk yang didapatkan, Rian meninggal karena luka dalam yang sudah sangat serius. Mungkin andai kata saat itu langsung ditangani ketika jatuh, mungkin Rian masih bisa diselamatkan. Rani dan keluarganya sangat terpukul, terutama orang tuanya yang merasa terlalu tegas hingga anak-anaknya takut bahkan untuk menceritakan kondisinya. Akhirnya, Rian pun dimakamkan. Malamnya, setelah diadakan tahlilan, Rani masuk ke kamar. Rani ini sudah biasa tidur sendiri sejak umurnya 6 tahun. Dan kamarnya pun persis bersebelahan dengan kamar Rian. Rani tidak merasa takut saat itu. Mungkin karena Rani percaya kalau Rian orang yang baik. Walaupun mereka tidak sering ngobrol, tapi Rian selalu perhatian. Dia selalu beliin Rani jajan kalau punya uang saku lebih. Dia selalu pamit ke Rani kalau mau pergi-pergi. Dan banyak lagi yang menurut Rani, Rian itu baik banget. Ketika Rani melewati kamar Rian, kebetulan kamarnya sedikit terbuka karena ada Uwa yang baru saja merapikannya. Ibu Rani tidak berani masuk kamar karena masih sangat sedih. Pas Rani lewat, iseng tuh Rani ngintip ke kamar Rian. Betapa kagetnya Rani melihat Rian sedang duduk di meja belajarnya, seperti yang sering dia lakukan kalau sedang ngerjain PR atau tugas dari sekolah. Rani kaget, tapi Rani penasaran. Disamperinlah sama Rani ke dalam, dan benar, itu sosok Rian dengan versi yang lebih pucat, bibir yang sedikit biru, dan kantong mata yang hitam. Rani sadar kalau Rian sudah meninggal.
Tapi Rani juga tidak mau beranggapan itu bukan Rian. Tapi Rani gak berpikir kalau itu hantu. Yang Rani yakini, Rian itu ada kembali untuk Rani. Banyak yang Rani tanyakan kepada Rian, tetapi Rian tidak menjawab banyak dan cuma bilang, "Aku di sini." Kemudian Rani berbaring di kasur dan tidak sadar Rani ketiduran. Hingga pagi harinya, orang tua Rani kaget dan berpikiran Rani ini kangen dengan Rian. Hingga Rani tidur di sana semalam. Dan waktu Rani mau bilang kalau Rian ada di kamarnya, tapi Rian mengisyaratkan agar Rani tidak bercerita dengan menempelkan telunjuknya di depan bibirnya. Akhirnya Rani diam. Sampai Rani berumur 17 tahun, orang tua Rani tidak tahu bahwa masih ada sosok Rian di rumah itu. Singkat cerita, waktu Rani berumur 17 tahun dan Rani sudah SMK kelas 3, Rani sudah paham dengan sosok seperti apa Rian itu. Rani sudah belajar agama di sekolah dan Rani mengerti bahwa orang yang sudah meninggal sudah tidak ada urusan lagi di dunia. Tapi Rani tetap menganggap sosok itu adalah Rian dan dia menemani Rani dari umur 8 tahun. Dan dia baik, dia tidak mengganggu, dan dia selalu jagain Rani. Pernah waktu Rani umur 9 atau 10 tahun, Rani bolos sekolah dan pergi main sama teman-temannya. Dan ibunya pun tahu kalau hari itu Rani bolos. Pulangnya, Rani pun dimarahin sama ibunya. Karena ibunya tegas atau mungkin galak itu, ibunya hampir memukul Rani dengan sapu. Dan anehnya, batang sapu itu patah sampai ibunya heran dan tidak jadi memukul Rani. Ibunya pun pergi dari kamar Rani sambil komat-kamit. Dan di belakang ibu ternyata ada sosok Rian berdiri di sana. Pernah juga tanpa sengaja Rani memecahkan gelas, lalu ibunya hampir menampar Rani. Dan anehnya lagi, tangan ibunya seperti ada yang narik ke belakang gitu. Dan Rani lihat lagi sosok Rian di belakang ibu. Sejak kecil, Rani dan Rian sudah biasa dimarahin, bahkan sampai dipukul sama ibu mereka kalau mereka salah. Tapi ibu mereka tetaplah ibu yang baik yang mendidik mereka dengan caranya sendiri. Dan setelah dewasa, Rani sudah tidak pernah ya dimarahin dan dipukul lagi. Dan Rani malah rindu. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang Rani rasa sosok Rian selalu jagain Rani. Waktu Rani kelas 3 inilah Rani mulai berpacaran dengan laki-laki yang bernama Irfan. Usia Irfan waktu itu 24 tahun, dia lebih dewasa dari Rani. Karena Irfan sudah dewasa, dia selalu pengen dikenalin ke orang tua Rani. Sedangkan Rani sudah beberapa kali dibawa ke rumahnya si Irfan. Akhirnya Rani bawalah si Irfan ke rumah. Orang tuanya sih welcome. Mereka bilang Irfan orang yang baik dan sopan. Rani selalu diantar jemput sekolah sama Irfan. Sampai suatu hari, orang tua Rani pergi ke acara saudara yang lumayan jauh dan mungkin akan pulang di malam hari. Di jam 2 siang, seperti biasa Irfan ngejemput Rani ke sekolah. Irfan pun mampir untuk sekedar ngopi. Biasanya Irfan akan pulang ketika azan asar, tapi dengan alasan orang tua Rani gak ada, Irfan bilang mau nemenin Rani dulu. You know lah maksudnya, arahnya kemana. Mungkin benar kalau berduaan orang ketiganya setan. Dan kali ini setannya benar-benar yang setan. Irfan mulai mencium Rani. Tangannya pun melakukan hal yang lebih. Di situ Rani cuma diem, karena pada dasarnya ya mereka orang dewasa, mungkin sama-sama mau. Tapi tiba-tiba kursi yang Irfan dudukin terjungkal ke belakang.
Jadi mereka duduk di kursi plastik yang spesial, satu orang satu kursi. Ya kayak kursi-kursi plastik zaman dulu lah gitu. Nggak cuman itu aja, kejadian janggal pun berlanjut. Belum sempat Irfan berdiri, Irfan mengerang sambil megangin lehernya, seolah berusaha ngelepasin sesuatu yang mencekik lehernya. Di situ Rani tahu pasti itu perbuatan sosok kakaknya, ya Brian. Hingga akhirnya Rani teriak, "Kakak, stop!" Barulah Irfan bisa menarik napas lega dan berdiri dari duduknya. Irfan menatap Rani dengan heran dan memasang ekspresi wajah marah. Lalu Irfan keluar rumah dan menaiki motornya lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Itulah kali pertama Rani marah dengan sosok kakak. Di situ Rani maki-maki sosok Rian sambil nangis, merasa kecewa. Tapi sosok Rian ini tidak menampakkan wujudnya. Dan FYI, Rani bukanlah indigo. Rani hanya bisa melihat sosok Rian itu pun kalau Rian menunjukkan wujudnya saja. Dan Rani sama Irfan putus tanpa penjelasan. Setelah kejadian itu, entah kenapa Rani susah dekat dengan cowok lagi. Setiap ada cowok yang dibawa ke rumahnya, pasti pulang dari rumahnya berantem terus putus. Singkat cerita, Rani lulus sekolah dan dia pun mulai bekerja di salah satu supermarket. Rani sudah kerja 2 tahun di sana. Dan Rani sedang dekat dengan rekan kerjanya, yaitu leader di supermarket tersebut yang bernama Adi. Tapi Rani belum berani untuk membawa ke rumahnya. Rani takut seperti yang sudah-sudah. Padahal Adi sudah pengen serius untuk melamar Rani. Akhirnya, karena desakan dari Adi, Rani pun membawa Adi bertemu dengan orang tuanya. Anehnya, ketika ibu bapak ada, tidak ada gangguan apa-apa dari sosok Rian. Tapi Adi bilang Adi ngerasain panas, gerah, mual, dan sesak. Dan Rani yakin itu kerjaan sosok kakak, Rian. Rani pun berbisik di dalam hati, "Kakak, tolong kali ini jangan. Aku sudah dewasa, aku sudah ingin menikah. Aku bukan adik kecilmu lagi yang harus kamu jaga. Kakak bisa pulang ke tempat kakak." Tiba-tiba, pintu rumah yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup. Padahal tidak ada angin kencang. Dan pandanganku pun gelap, tidak ingat apa-apa. Sadar-sadar, Rani sudah ada di kamar. Di sana sudah ada ibu, bapak, tetangganya, dan juga uak Rani yang sedikit punya keahlian supranatural. Tapi tidak ada Adi di sana. Ibu Rani nangis, dan bapak Rani yang sadar kalau Rani nyariin Adi. Bapak pun bilang kalau tadi Rani kesurupan dan nyerang Adi. Rani menjambak Adi, mencakar Adi, hingga Adi pun terluka. Rani seperti kesetatan dan marah, yang sangat marah ke Adi. Karena bapak khawatir dengan Adi, Adi pun disuruh pulang. Rani teriak-teriak setelah kepulangan Adi. Teriakannya yang bilang, "Aku tidak ingin menikah, aku tidak boleh menikah." Akhirnya bapak minta tolong tetangga dan manggil uak buat nyadarin Rani. Setelah disadarin oleh uak, Rani pun pingsan. Rani takut, dan Rani akhirnya menceritakan soal sosok Rian yang selama ini ada di rumah. Rani ceritain semuanya semenjak Rian meninggal. Ibunya nangis sambil memeluk Rani. Dan ingat soal Irfan. Irfan pergi tanpa penjelasan karena sosok kakak bilang, "Kalau berani deketin Rani, kamu akan mati." Tidak ingin sosok Rian terus-menerus mengganggu, Uwa pun memanggil Ustadz, dan Ustadz pun datang. Setelah diceritakan semuanya, Ustadz mulai membaca ayat-ayat Quran dan mencoba memanggil sosok kakak.
Tiba-tiba ibu teriak dan bilang, "Rian!" Kemudian pingsan. Dan setelah ibu pingsan, Rani kembali kesurupan. Pas Rani kesurupan inilah Rani teriak-teriak dan bilang, "Rani gak boleh menikah. Rani harus ikut aku. Aku akan bawa Rani ke alamku dan menikah denganku." Suasana di rumah pun berubah. Semua orang menjadi panik. Dan bapak menelpon beberapa saudaranya untuk membantu mengaji di rumah Rani. Sedangkan Pak Ustadz terus merapalkan doa-doa dan akhirnya Rani kembali sadar. Setelah sadar, Rani disuruh minum air yang sudah dibacakan doa. Dan Pak Ustadz menyarankan Rani untuk sementara tidak tinggal di rumah itu. Dan Rani pun tinggal di rumah Uwa. Sedangkan rumah Rani akan dibersihkan. Dan ternyata sosok Rian itu adalah sosok yang memang penunggu rumah Rani dan sedari dulu menyukai Rani. Setelah kejadian itu, Rani pikir adik sudah tidak ingin bersamanya lagi. Tapi betapa kagetnya Rani, adik datang ke rumah Uwa dengan membawa kedua orang tuanya. Orang tua Rani sebenarnya sudah tahu dan sengaja nggak ngasih tahu ke Rani. Dan akhirnya Rani menerima lamaran adik. Dan sekarang Rani sudah resign dari tempat kerjanya karena Rani sudah menikah dan sudah punya seorang anak. Dan Rani sekarang tinggal bersama suaminya di rumah sederhana dan bahagia. Hingga saat ini Rani tidak berani pulang ke rumah orang tuanya, paling hanya sekedar mampir. Dan kalau kangen, paling orang tuanya yang datang ke rumahnya dan sesekali untuk menginap. Dan untuk almarhum Rian sudah tenang di sana. Untuk sosok yang menyerupai Rian, dia pernah baik dan menjaga Rani. Rani pun berterima kasih untuk itu. Yang Rani lihat memang berwujud Rian, memakai baju yang terakhir Rian pakai dan tidak tumbuh meski Rani sudah dewasa sekalipun. So, jadi begitulah guys cerita dari teman kita Rani ya. Dia bisa-bisanya nyantai ditemenin jin dari kecil sampai dewasa. Ya, kita doakan saja semoga rumah orang tuanya udah bersih dari hal-hal yang kayak gitu ya guys. Dan untuk almarhum Rian semoga bahagia dan tenang di alam sana. Oke, kalau kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa di like dan share video ini. Dan jangan lupa di subscribe juga channel ini dan nyalain loncengnya biar dapat notif kalau kita upload video baru. So, terima kasih dan sampai jumpa lagi di next video.